guys, so family, how are you? Back with Ananda. Akhirnya bisa tapping juga, tapi sorry ya kalau kedepannya sampai aku launching buku kalau aku tiba-tiba nge-live karena mungkin aku lagi nggak sempat untuk tapping recording seperti ini. So guys, sebelum kita masuk ke readingnya, aku ada pengumuman. Aku terima kuota terbatas hanya 10 orang untuk di bulan Juni, sesi Juni dengan aku. Ya, kalau nggak keduluan sama klien lama, mungkin masih ada beberapa klien baru yang bisa masuk di Juni 2022 ya. Nggak bisa banyak-banyak guys, karena aku harus laser fokus. Kalau nggak, baby book aku marah. Terus juga aku mau nanya, teman-teman yang butuh Zoom class, berapa orang yang butuh Becoming Powerful Manifestor basic class dulu ya? Berapa orang yang butuh untuk generasi Phoenix batch 5? Nanti komentar di bawah supaya aku bisa lihat berapa banyak. Kalau misalnya terlalu dikit, kita tunda dulu ya ke bulan depan. Kalau sudah banyak juga demand-nya, aku akan adakan dan siapkan waktunya dengan timku. Oke, itu pengumumannya. Thank you kesempatannya. Sekarang kita masuk ke reading, love reading hari ini. Apa sih yang dia pikirin dan rasain soal kamu saat ini? Ini lebih kepada orang yang sudah lama kenal, bukan gebetan baru. Kan di reading ya, kita nggak akan baca orang baru. Maksudnya orang yang baru kenal sebulan 2 bulan, nggak. Ini biasanya sudah ada history dan juga bisa saja no contact, bisa berpasangan, sudah pasangan kamu, atau ini bisa saja yang cuman ngeceng, cuman udah lama gitu. Kalau bisa sih udah lebih dari 6 bulan ya kenal orang ini dan sudah ada cerita tertentu di antara kalian, terutama jika lagi ada konflik. Coba kita lihat ya, apa sih yang dia pikirin dan rasain saat ini. Aku akan baca yang diizinkan oleh higher self-nya, dan kamu bisa lihat ini resonate atau tidak buat kamu saat nanti aku bagi si A dan si B seperti biasa ya. Oke, kita mulai pilih. Ada pile 1, pile 2, dan pile 3. Pile 1 itu Underworld. Aku deketin ya. Ada 2 tumpuk. Underworld. Untuk yang nanya ini deck apa, ini decknya Thread of Fate. Ini pesannya khusus karena ini independen, orang Amerika yang buat. Dan kalau di Indonesia kan harganya jadi tidak murah sama sekali ya. Pile 2 kita ada power, kekuatan. Tadi Underworld itu dunia lain, dunia bawah. Pile 2 ada kekuatan. Pile 3 ada reflect, berefleksi atau bercermin. Oke, kalau masih butuh bantuan kristal, tunggu sebentar, aku akan input kristalnya sekarang. Tara, file 1 ada green calcite. File 2 kita ada labradorite. Pile 3 kita ada amethyst. Oke. Kalau butuh waktu silahkan pause videonya ya. Kalau resonate lebih dari 1 gimana? Boleh. Belajar boleh. Gak usah nanya lagi ntar ya. Pokoknya boleh. Alright guys, nanti untuk teman-teman yang baru gabung di channel aku dan video pilih kartu, kamu bisa lihat di komentar yang aku pin paling atas atau di box deskripsi. Di situ ada timer waktunya. Jadi kamu bisa pencet aja file 1, 2, 3, angka warna biru di sampingnya, klek, dan kamu akan langsung lompat tanpa nungguin file 1 selesai, file 2 selesai, file 3, oke? Langsung lompat ke pilihan kamu. Oke guys, kita ketemu di timestamps kamu. See you there. Halo, file nomor 1 yang pilih Underworld dan green calcite. Here it is. Ini ya.
Coba kita buka apa yang ada di bawahnya underworld ini. Karena aku tarik 2 tadi. Get wild. Get wild. Liar. Ayo kita bebas lepas. Kok cocok ya sama underworldnya, dunia bawah, dan menjadi lepas, liar, dan berekspresi bebas gitu lah. Cantik sekali warnanya. Oke. Ini indikator tengahnya ya. Dan coba kita tarik sekarang untuk si A. Ini orang A, bisa kamu atau dia. Ini orang B. Ya. We will see gimana dinamikanya. Untuk tahu ini pilihan kamu atau tidak ya. Dan mungkin aku akan bisa lihat zodiaknya juga. Oke. Orang A di file 1. Kita lihat ya. Lagi kontakan atau dia mau ngontak? Princess of Swords. Page of Pentacles. Pas dengan suara HP aku. Tidak komunikasi ada. Ouch. Patah hati. Queen of Cups. Last one. The Two of Pentacles. Bottomnya the moon, bulan. Oke, sekarang kita lihat orang B ya. What is happening in this connection? Sorry, Temperance. Untung lihat. Terus ada Nine of Pentacles. Oh no. Emang harus kebalik ya. Nine of Swords. Oh my God. Seven of Cups. Oh, ini yang pasangan ataupun yang sudah pisah. Sempat ngelaluin hal yang tidak ringan ya. Bawahnya Nine of Cups. Nah, ini ada 3 ini orang. Oke. Kita lihat. Jadi, aku merasa ada salah satu yang sebenarnya belum siap-siap amat berkomitmen. Masalah bentrokan, bedanya bahasa cinta masing-masing juga aku lihat. Yang satu doyan ngomong, yang satu lebih kepada act of service, lebih kepada pelayanan. Yang satu lebih kepada ayo komunikasi. Di sini beberapa orang yang pisah, kita akan bahas dua-duanya ya. Untuk yang pisah, orang A, aku lihat ada air sign kuat ya, Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cups, itu yang paling kuat ada Cancer, Scorpio, Pisces, Cancer terutama di Queen-nya. Lalu ada Two of Pentacles, Capricorn, Virgo, Taurus. Orang B di sini ada Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Mirip ya. Mirip banget. Jadi aku gak heran kalau ini adalah spiritual connection. Entah di Sun, Moon, Rising, Venus mereka ya, kamu dan dia. Entah yang mana A dan B, aku akan baca saja apa yang aku tangkap. Kamu yang tentukan, kamu yang tahu kisah kamu. Kalau nggak resonate, jangan diresonetin, oke? Mungkin ada pile lain yang lebih cocok. Oke. Orang A patah hati karena dia tidak bisa menyampaikan atau dia ditolak komunikasinya. Atau setiap kali dia berusaha menyampaikan sesuatu selalu ditanggapi salah oleh orang B. Tapi orang A ini berkembang banget guys. Setelah justru hubungan ini ada guncangan. Orang A
jadi lebih bisa menyayangi dirinya, dan kasih sayang itu kepancar ke orang-orang yang dia sayangi di luar dirinya. Dan di sini buat aku dia sudah metik banyak hikmah. Tapi ada juga dilema dia adalah dia di antara dua pilihan. Saya nggak tahu apakah ini di antara orang ini atau orang lain. Tidak untuk semua orang itu ya. Tapi apakah ini juga antara kesibukan atau dia sedang berusaha menyeimbangkan dirinya. Gitu yang aku lihat dari si orang A. Sementara itu orang B adalah orang yang dia ini sebenarnya potensinya luar biasa, tapi dia belum tiba di kestabilan yang dia inginkan sih. Jadi saya nggak heran kalau orang B ini tidak mampu untuk menerima apa yang orang A sempat tawarkan atau komunikasikan. Mungkin orang B salah sangka, dan saya rasa dia memang belum seimbang waktu hubungan ini dimulai atau berjalan, berproses. Orang B ini sama dirinya sendiri aja dia belum menemukan kedamaian ya. Dia belum menemukan itu. Belum menemukan posisi yang dia pikir adalah yang disebut dengan stabil. Itu dia belum temukan itu. Temperance belum, Nine of Pentacles belum. Aku ngerasa dia juga merasakan banyak pilihan dalam hidup, atau kalau dia single dia nggak akan fokus sama orang A karena dia merasa di luar sana masih banyak pilihan juga. Ya. Kalau ini adalah couple, ini kayaknya lagi cara untuk gimana caranya ya untuk nyeimbangin si hubungan ini. Karena sepertinya apa yang dia pilih dulu salah dalam menyeimbangkan, atau bukan salah, dia merasa salah ya dalam menyeimbangkan semuanya. Tapi hubungan ini menekan keduanya. Orang B ini sampai stres, depresi. Aku ngerasa sempat dalam posisi paling buruknya ya, depresi. Orang A patah, hatinya sudah patah dan dia tidak bisa. Aku ngerasa justru orang A ini untuk yang pisah tidak mau lagi melihat sisi ini, tapi dia sudah memetik hikmah dan memaafkan. Ada beberapa memang belum memaafkannya, jadi pilihannya antara maafin atau enggak. Beberapa milih nerima lagi atau enggak. Beberapa untuk yang pasangan nih, beberapa milih untuk membuka komunikasi lagi atau tidak, atau membahas hal permasalahan dulu ya atau tidak gitu. Jadi ada pilihan dari orang A. Orang B pilihannya lebih kepada maukah dia menstabilkan dirinya. Kalau nanya gitu semua orang pasti mau ya. Gak ada satupun manusia yang tidak suka dalam kondisi stabil. But in the end, ini adalah aku merasa orang B ini adalah yang belum keluar dari situasi. Dia belum dapat pencerahan atau solusi yang jelas ya, seperti orang A sudah dapat. Dia masih mencari, masih berjuang. Tapi kalau ini adalah spiritual connection, saya heran kalau orang B akan ketemu juga, karena orang A sudah mulai menemukannya. Oke. Masalah komunikasi tadi saya baik-baik saja ya, saya sudah tidak ada masalah di tenggorokan. But suddenly waktu saya baca file satu langsung kayak ada sesuatu menghambat di tenggorokan. Jadi saya merasakan ini salah paham yang sangat besar soal bahasa cinta masing-masing. Dan tentunya itu menyebalkan guys, karena baik orang A dan orang B pasti merasa gak sampai apa yang dia mau sampaikan, gak dihargain dedikasinya, gak dilihat usahanya, karena dua-duanya aku tidak merasa dua-duanya memberikan kasih sayang dengan cara yang efektif dan dipahami oleh yang lain. Dan kalau ini belum jadian tanpa ikatan pernikahan atau pacaran ya, gak heran kalau dua-duanya akan menjauh, karena kayak lebih berat ya ngejalaninnya, karena dia gak ngerasa dicintai. Ini juga sama ya, sama-sama salah paham sebenarnya. Care apa enggak, saya ngerasa kalau orang A care ya, kalau orang B so far, kalau yang single ya, dia masih lebih care sama dirinya sendiri. Dia belum melihat potensi yang gimana gitu ya. Kalau orang A dia ngebuka hati, orang B masih mencari-cari, si main-main, atau masih membuka dirinya pada banyak pilihan, atau merasa banyak pilihan sehingga
Dia tidak fokus pada orang A. Kalau untuk yang di rumah tangga, ya orang B ini lebih sering gak fokus, pasti gak fokus untuk kalau dia pacar kamu atau dia suami istri kamu itu, dia sering tidak fokus pada hubungan karena di dalam dia sedang berjuang sih untuk menyeimbangkan dirinya, menstabilkan sesuatu di dalam dirinya yang somehow dia juga tidak mengerti itu apa. That's what I see here. Okay, that's what I see. Now kita baca untuk kelanjutannya, si A atau si B, kepada teman-teman yang nonton. Attraction. Very soon. Dia pikirin, dia rasain. Wedding. Siapa nih? Retreat dan energi terkuat. Bahasa cinta yang kuat. What? Geruduk. Oke. Jadi ini orangnya, dia ngerasa tertarik banget sama kamu. Ya jelas lah ya kalau yang pasangan, yang single dia ngerasa. Oke, yang couple dulu aku bahas ya. Dia selalu sayang sama kamu. Dia merasa dia harus memutuskan sesuatu nih dalam hubungan ini. Dia merasa pernikahan atau dia siap untuk menikah, tapi ada sesuatu yang membuat dia ragu. Dia harus pikirin dalam pose meditasi atau the hermit, bertapa dulu. Dia butuh mencari ke dalam sebuah inspirasi, sebuah pencerahan. Karena yang mungkin kamu gak sadar dari pasangan kamu adalah dia tidak merasa dicintai sama kamu. Unrequited love. Dia tidak merasa, itu yang tadi saya bilang, bahasa cintanya tidak nyambung. Ini adalah pikiran liar dia di bawah sadar. Bisa saja dia sudah sadar, bisa ini di alam underworldnya, di subconscious, alam bawah sadarnya dia terus merasakan tidak dicintai. Dan saya merasakan ini bukan lagi karena kamu, tapi karena cara dia dicintai dulu di masa kecil ya. Cara dia dulu mungkin melihat dinamika orang tua, dan ini anginnya kencang banget guys. Ini badai di dalam dirinya yang kalian tidak pernah tahu. To me personally, ini orang dalam perjuangan batin. Sebelum dia bisa melihat dirinya, sebelum dia bisa mencintai dirinya, susah untuk menilai orang tulus mencintai dia sih. Dan dia merasa timpang aja ya, kayak bisa aja isunya dia itu kepercayaan diri, bisa isunya dia sering dibandingkan dulu pas masih kecil dan sering kurang kasih sayang sehingga ke kamu juga, terutama saat bahasa cintanya sangat berseberangan ya. Yang satu bahasa mungkin komunikasi, yang satu mungkin pelayanan, dan tak ada komunikasi pun jadi gitu ya, nggak masalah. Ini yang buat sering salah paham. Dan yang sedihnya, ini orang mendem. Dia sering berjuang untuk mengetahui kamu sayang gak sama dia. Gitu. Dia benar-benar harus nyembuhin ini sih, untuk bisa punya rasa percaya. Dan tidak asal memproyeksikan bahwa semua orang memperlakukan dia, tidak ada yang bisa mencintai dia apa adanya.
Kadang yang sudah menikah aja punya pikiran begini guys. Kalau luka pengabaian, kelayakan, itu ada di alam bawah sadarnya, disimpan. Tidak ada satupun orang yang bisa meyakinkan dia sebelum dia yakin pada dirinya. Itu problemnya. Jadi itu yang couple dia pikirin, sayang, pengen, tapi dia di dalam lubuk hati dia lagi dalam perjuangan gitu. Dan untuk yang single untuk yang single ini gue mau batu kan kagak ada serangnya, aneh ya, dia susah banget komunikasikan. Dan saya merasa tadi untuk yang couple dan single ini pasti ada masalah komunikasi yang sangat bertabrakan ya, tidak nyambung sehingga tidak merasa cukup dua-duanya, tangkinya, gelasnya dua-duanya kosong karena pas ditumpahin dia nggak efektif yang pasangan yang lain memberi balik gitu. Dan buat single cukup mengejutkan untuk beberapa orang mungkin ya. Tapi kamu tahu ini buat kamu atau tidak, itu adalah batinmu ya, pikiranmu tahu. Well, dia tertarik, dia pengen memutuskan sesuatu. Mungkin ini bisa jadi orang A ya, atau orang B juga bisa sih. Yang ini memutuskan dari pilihan-pilihan, tapi dia tidak berbohong dan dia sudah mengakui di dalam pikiran dan perasaannya dia tertarik sama kamu. Dia harus memutuskan sesuatu, entah dia udah siap nikah atau dia sedang berpikir untuk gue butuh menimbang orang seperti apa yang aku butuhkan untuk jenjang pernikahan. Itu yang dia pikirin, dan dia melihat itu ada kualitasnya di dirimu. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi di retreat ini. Aku butuh penjelasan. Can you explain what is this retreat? Ya, dia tuh kalau misalnya dia no contact ya, atau dia memang lagi milih di antara beberapa orang potensial, tidak untuk semua yang itu ya. Aku lihat dikit orang lagi milih gitu ya, siapa. Sebenarnya dia belum siap berkomitmen. Yang kedua, memang dia ada dua pilihan, orang potensial, kamu dan yang lain, tapi dia tidak akan ngomong ini sama kamu. Yang ketiga, dia memang berjuang untuk bisa kembali lagi ke kamu, karena dia berjuang dengan insecurity-nya, ketidakpercayaan dirinya. Dia juga merasa kayak telat untuk tahu hal ini. Bawahnya Knight of Wands, pengen maju tapi dia takut, dia salah momen, takut kesalahan, karena intinya dia punya self worth issue kelayakan. Jadi dia perlu kamu tahu, untuk beberapa, dan perlu teman-teman tahu, otak kita menilai penolakan sebagai sama dengan tubuh kita dipukul, rasa sakit di tubuh. Jadi dia berjuang banget untuk kembali. Kan ini juga bisa jadi kartu reuni ya, bukan cuma milih ada orang ketiga bla bla, enggak. Ini juga dia ingin kembali, tapi dia pengen momennya sempurna, karena justru dia mencari momen sempurna karena dia punya isu ini. Dan saat kamu berhubungan dengan orang seperti ini yang punya kelayakan isu, dia kayak punya masalah kepercayaan diri yang akut, dia akan menyeret kamu sih. Dia bisa menyeret kamu. Tidak terlalu aman dengan dia, karena dia bisa bertindak panas dingin. Dia bisa blok hatinya supaya tidak merasakan terasa sakit. Dia blok supaya tidak ada orang yang bisa masuk dan menyakitinya. Biasanya itu self worth issue. Mungkin dulu orang seperti ini pernah pacaran sama orang yang menghancurkan lagi, sehingga dia lebih permanen kayak lebih tek-tek gitu sih luka-lukanya dari self worth issue itu. Dan sama kamu justru karena dia melihat kamu potensinya adalah pernikahan, istilahnya kamu lah orang yang paling dia takut bisa nolak dia. Jadi ada dua kemungkinan orang kayak gini sih, dia gak bakal pernah maju. Yang kedua adalah dia maju saat dia merasa momennya tepat buat dia.
Padahal mungkin menurut kamu momen gue mah kapan aja gitu ya, mau lagi bad mood, good mood ya open aja, terutama kalau kamu udah memaafkan. Tapi buat dia kebanyakan berpikir untuk membangun kepercayaan diri, atau untuk setidaknya dia gak bakal sakit-sakit amat ditolak. Jadi tanpa sadar orang ini sudah punya energi vibrasi, kamu bakal menolak dia, which is sekarang mungkin kamu pikir kamu tidak akan melakukan itu, but kalau dia kuat, terutama kalau dia manifestor, entah apa yang terjadi di saat bertemu, bener-bener kamu momennya buruk ketemu dia, dan kamu tidak punya pilihan lain selain menolak dia gitu. Jadi ini harus diperbaiki ya. Kalaupun kamu tidak mau kembali sama dia, just open yourself, jelasin. Tidak perlu kasar kan untuk menolak seseorang, kecuali dia kurang ajar gitu ya. Kalau untuk masalah spiritual connection, belajarlah dari pengalaman saya dan banyak orang ya. Selesaikan sampai mudah-mudahan tidak ada lagi konflik di antara kalian ya, karena itu adalah salah satu bawaannya. Memang beberapa spiritual connection ditujukan untuk konflik ya, tapi bagaimana kamu merespon konflik itu sebenarnya adalah keputusan kamu, bukan takdir. Gimana responnya ya, terutama yang memang ujungnya tidak bersatu, bukan untuk union, responnya dibebaskan sama kamu. Mau memaafkan dia, mau melepaskan, mau gimana, tetap kok jodoh kamu juga nanti akan datang. Terlepas kamu masih baper sama dia atau bagaimana, tetap jodoh kamu akan datang. Tapi akan sangat membantu semesta kalau kamu sudah bisa memaafkan. Bukan buat dia, buat kamu ya, maafin itu buat kamu, bukan buat orang lain. Jadi apapun masalahnya, karena di sini saya melihat pressure yang tinggi ya. Percaya atau tidak, untuk banyak orang di sini ya, saya baca orang ini sayang sama kamu, bahkan beberapa melihat potensi pernikahan, tapi isu dia adalah dirinya. Masalahnya ada di dirinya, tidak percaya diri ya, dan ini bukan ranah kamu lagi. Dia ingin kembali, tapi dia ini yang ada di subconsciousnya. Dia pengen get wild, mengekspresikan diri, benar-benar memahami cara ke kamu yang efisien, tapi sabotasenya besar karena mungkin dia tidak siap. Dan orang kalau misalnya kebanyakan menunda, memang berarti buat saya ya, orang yang kebanyakan menunda adalah orang yang memang tidak pernah benar-benar yakin sama pilihannya ya. Mungkin dia memang benar, ketidakyakinan itu datang karena memang kalian bukan jodoh, tapi bisa jadi dia harus kehilangan kamu dulu untuk benar-benar merasakan bahwa kamu yang benar-benar dia mau. Banyak pilihan, banyak kemungkinan, tapi itu yang saya baca, dia bisa saja kembali, tapi bukan buat semuanya, bahkan tipis saya merasakan kemungkinan di sini. Majority di sini saya rasa energinya dia cukup bingung, dia masih bimbang karena keduanya, terutama orang B, belum seimbang. Tapi orang A juga ada indikator Two of Pentacles ya, tidak separah beban di orang B sih, ada healing tapi tidak bagaimana. Yang orang A, B ini yang lebih banyak PR, dan saya tidak tahu apa dia sudah kerjakan saat ini atau tidak. Mungkin kita bisa tahu itu di terusannya ya. Saya benar-benar mau ngomong tentang apa yang dia mau sampaikan sama kamu, rencana dia, maunya, hatinya gimana, dan adakah kendala di sana. Ada video terusannya ya. Saya mau lihat di situ, karena kalau di sini saya merasa dia pengen balik, but ada but-nya, ada tapinya. So, untuk single dan couple, kalau kamu tertarik untuk video terusannya, silahkan kontak Mas Kiki ya. Namanya Limited Coaching, karena aku akan selipin beberapa coaching di sana. Silahkan cek di box deskripsi atau komentarnya, aku pin kontaknya, atau di sini di layar ada. So guys, itu yang aku bisa lihat dari dia.
dia pengen ekspresi, untuk yang pasangan dia pengen ekspresi, tapi dia punya masalah subconscious yang akan jadi bagian healing terbesarnya di tahun ini. Dan single, dia pengen kembali, but dia nggak tahu caranya, karena yang harus dia ketahui adalah dirinya sendiri dulu. Oke guys, untuk kali ini kasih love warna hijau, kita bantu doakan dia healing ya di cakra hatinya, heart cakranya. Love warna hijau, kata-katanya ini jadi get wild ya. Kalau kamu get wild, mungkin dia bisa pride-nya juga bisa jadi gede, gengsinya gede, gak mau ketahuan sayang banget sama kamu. But anyway, kita lihat aja terusannya nanti ya. So thank you so much guys for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe guys, supaya aku semangat buat video-video lainnya, dan itu bantu channel aku. I'll see you again in the next video. Sending you so much love, for and light. Bye. Hai, pile nomor 2 yang pilih power dan labradorite. We'll see. Di atasnya ada indikator utamanya adalah power atau kekuatan. Di bawahnya ada boundaries, batasan. Shining sekali. Dan kita akan lanjut untuk lihat orang A dan B ya. Ini coba aku pakai untuk orang A, dan ini untuk orang B. Oke, kamu yang tahu kamu atau B ya, tapi ini untuk bantu ngeliat yang mana yang kamu dan dia, dan apakah ini resonate. Kalau ada zodiak juga akan aku coba baca. Orang A dulu. Six of Swords, the Chariot in reverse, the Sun in reverse, Ace of Wands in reverse. Oke. Bottomnya ada Seven of Cups in reverse. Oke. Oke, aku baca dulu ya. Orang A bisa jadi Sun, Moon, Rising, Venus, atau North Node-nya ada kuatnya Leo, Cancer, dan yang lebih tidak dominan ada Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo, Pisces, sama Scorpio, Cancer. Entah dia atau kamu. Coba kita lihat si B. Queen of Pentacles in reverse, the Seven of Wands, Three of Wands in reverse, Eight of Swords. Bisa ya, semesta negakin justru yang berkonfliknya, bukan yang stabilnya. Bawahnya the King of Pentacles, tegak. Oke. Untuk orang B ini ada Capricorn, terus Sagittarius, Leo, Aries, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, we will see. Ini perjalanan awakening. Dengan Six of Swords, saya ngelihat
ini memang datang untuk sebuah misi spiritual, misi mengenal diri sendiri. Dari 2 indikator utamanya sudah jelas, mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri, di mana di kekurangan ditegakkanlah batasan-batasan ya 911. Tidak ada patroli di sekitar saya ya. Itu semua ambulans yang tidak bisa ditebak kapan datangnya. Jadi di sini juga kemungkinan besar ada bantuan dari Archangel Michael yang yang memang ngeluarin banyak kegelapan. Karena tujuan dari hubungan ini adalah ngeluarin hambatan di dalam dan juga kekuatan terdalam yang kemungkinan besar belum keluar sebelum koneksi ini datang. Dari kisahnya orang A ya, lagi mencari kebahagiaan, lagi bingung, sepertinya stagnan dalam kehidupan, tidak maju. Dia seperti belum menemukan makna hidupnya, siapa dirinya, dan dia lagi banyak mikir sih, banyak refleksi ke dalam diri. Harinya kadang tenang, kadang tidak. Dan begitu koneksi ini datang, meskipun orang A itu mungkin dia sudah settle ya, sudah stabil dalam kehidupan, tapi kedatangan orang B membuat dia merasa, bener gak sih apa yang aku pilih selama ini? Is it really the best one for me? Apakah aku sudah memilih yang terbaik untuk diriku? Dan dia mulai mempertanyakan, siapakah aku yang sebenarnya? Interesting. Jiwa banget ya, kebangkitan spiritual banget. Sementara itu orang B sedang berusaha mencari kestabilan fisik, bisa kestabilan finansial, bisa kestabilan dalam kehidupan, bisa ya, terutama jika menyangkut fisik, materi. Dia lagi bertahan dalam kehidupan, dan ini adalah orang yang kadang aku lihat ya, sudah berhenti berharap. 3 of Wands, 8 of Swords, karena harapan itu berhenti karena dirinya sendiri. Aku merasa ini konfliknya pasti besar guys, pasti besar. Lebih resonate untuk yang sudah bersatu dan sudah berpisah. Ini bukan orang yang kamu kenal sebentar, minimal setahun, tapi dalam intensitas hubungan yang cukup tinggi. Cukup tinggi itu gimana? Banyak mikir, banyak refleksi, banyak menata ulang diri, kehidupan, dan akhirnya mulai menemukan jalan harapan. Let me see lagi. Aku baru nonton itu tadi, aku habis nangis. Baru nonton ini update-nya anaknya Pak Ridwan Kamil sama Bu Atalia ya. Hanya bisa berdoa, semoga kita lihat keajaibannya guys ya. Dan tiba-tiba aku mikir itu waktu reading file 2. Well, oke. Jadi 2 hal ini adalah pertemuan untuk memperlihatkan pada diri kekuatan dan kekuatan batasan, which is kalian sudah mengenal hambatan-hambatan di dalam. Pasti banyak shadow work, pasti banyak proyeksi. Apa yang kamu tidak suka di dia, ternyata kamu lihat kamu punya itu, atau kamu punya trauma di situ. Apa yang dia tidak suka dari kehidupan, dari orang, dia sering lihat di kamu. Jadi ini melelahkan sih, melelahkan. Dan yang saya lihat baru 1 orang
yang berhasil menstabilkan dirinya dari imbas di koneksi ini, yaitu orang B. Dia sedang menuju atau akan menuju kestabilan yang dia cari setelah proses ini. Sementara orang A masih berkutat dengan kegelapannya, menentukan pilihan. Banyak mengisolasi diri dia. Dia punya isu kepercayaan diri yang akut. Orang A ini, dia tidak percaya dirinya mampu, dirinya layak untuk seseorang yang dia cintai. Mungkin orang B ya, dia banyak meragukan dirinya. Itu kegelapan yang belum dia hadapin, dan dia belum punya batasan untuk menghentikan saat pikirannya terus-terusan mengarah ke sana. Dia pikir dia tenang, tapi tidak. Kenapa dia tidak tenang saat harapannya mulai banyak hilang? Di sana juga bisa jadi kartu hope ya. Harapan besar akan kehidupan, akan kebahagiaan. Orang A adalah tipe yang seperti begini, takut bahagia. Why? Karena mungkin dulu di masa lalu dia melihat bahwa setiap ada kejadian bahagia tidak lama disusul oleh kesedihan. Dan tanpa sadar orang A berpikir, untuk bahagia ya harus sedih dulu. Dan atau buat apa cari bahagia kalau ujungnya juga nanti sedih lagi. Dan wajar ya, dengan sikap seperti itu dia tidak akan maju dari cinta, karir impian, kebahagiaan diri, kesuksesan fisik. Dari tubuh dia tidak akan urus, because dia sudah banyak hilang harapan. Di situ wajar kalau yang dia tidak berani maju, atau dia maju dan ditolak si B karena isunya sendiri, dan si B harus menghadapi isunya sendiri. B ini aku lihat sangat defensif. Dia ngebela dirinya waktu orang A datang, mulai memberikan proyeksi cermin. Dia mulai ngebentengin dirinya. Dia gak mau lihat peluang berdua ke depan. Orang B akan banyak salah paham sama orang A karena kemungkinan komunikasinya buruk atau gak nyampe sama sekali ya. Seperti biasa kalau saya ngebahas komunikasi langsung terloncat, karena saya tutup dengan otomatis. Dan itu yang buat jadi hubungan yang gak nyambung. Let me see the intention sebenarnya. Do not give me reverse lagi. Ini sudah bingung masalah miskomunikasi mereka. Knight of Wands, The Hangman. Ace of Swords, Queen of Wands. Kebahagiaan diri yang dicari ya, pemenuhan diri. Orang ini benar-benar kadang sikapnya immature, tidak dewasa. Dia pikir dia pendek, memberikan pemenuhan hasrat sesaat ya. Karena dia tidak berpikir kebahagiaan itu mungkin. Jadi dia cuman kayak tambah painkiller aja. Sebentar, dan orang B menyadarkan dia bahwa nggak ngaruh yang kayak gitu tuh, merusak diri ya, nggak kekal. Orang A tidak pernah berinvestasi pada yang panjang karena ketakutan dia akan bahagia, karena bahagia di bawah alam bawah sadarnya itu sudah dia patri akan sepaket dengan kesedihan yang lebih besar lagi. Jadi dia akan lakukan apapun untuk sabotase supaya dia tidak ada di potensi kebahagiaan.
termasuk dengan tidak memenuhi impiannya. Well, sebenarnya ya guys ya, memang dunia ini dualitas, happiness dan sadness, bahagia dan sedih selalu ada. Tapi bahagianya akan cepat hilang kalau kita ekspektasi gak lama lagi sedihnya yang akan datang. Ya, justru yang kita mau menjadi manusia adalah menikmati masa bahagia itu sepenuhnya. Dan kalau sedih datang tanpa dinanti, kita pasti bisa hadapi, terutama jika kita sudah mengarungi banyak asam garam kehidupan. But this person, dia takut banget. Just to feel sedikit bahagia, dia akan punya kecenderungan fight atau freeze sekalian. Dan aku ngeliat dia tendensinya freezing kalau ada sesuatu yang nge-trigger dia ke happiness, kebahagiaan. Sesuatu sedikit saja ada potensi membahagiakan, dia shut down, dia tutup dirinya supaya tidak ada potensi melihat seberangnya bahagia yaitu sedih. Di awal dulu saya pernah berpikir, ya mungkin ya, karena bahagia pasti ada, apalagi hidup saya ya. Sudah terlalu banyak nikah, jedar, hilang anak, hilang suami, punya bisnis, jedar, bangkrut. Jadi semua itu tandem. Tapi pada waktu kamu sudah mencapai healing tertentu dan pemahaman tertentu akan kehidupan, kamu tidak akan mengkaitkan kebahagiaan itu seperti yang terjadi di masa lalu, karena roda selalu berputar. Kejadian tidak harus sama saat kita sudah berubah. Dan pada waktu kita sudah punya kepercayaan diri, kita bisa misalnya mempertahankan kebahagiaan sebisa kita. Tapi kalau nanti roda berputar lagi, kita sudah tahu cara hadapin dan kita bisa bahagiain waktu roda di bawah. Ya itu kan tergantung orangnya. You can be happy in any kind of situation. That's depend on you. Kenapa? Karena saya sudah percaya sama diri saya. I can face any moment. Lupus, I create my own happiness setiap hari. Aku ciptain safe zone aku untuk happy. Aku nikmatin. Karir ini yang gue gak ngerti sama sekali, gue nikmatin. Jadi ada confident bahwa bahagia itu bukan ditentukan dari luar. Cara saya menghadapi situasinya. Ya, dan dia karena punya isu confident, kepercayaan diri tinggi, tentu dia tidak merasa dia sanggup membahagiakan dirinya dalam situasi tertentu. Alhasil dia cuma tahu situasi-situasi tertentu yang buatnya happy, itu yang dia kejar. Dan itu dangkal karena masih night of wands. It's just a temporary pleasure, joy, fulfillment. Dia tidak pernah invest untuk hubungan jangka panjang. Dulu ya, kalau saya bicara di pasangan kamu, bisa jadi ini dulu dia begitu. Sampai akhirnya kamu datang merubah persepsi dia. Changing this person inside. Itu problem dia yang utama. Yang pasti dengan sikap seperti ini, yang ini pasti bakal ke-trigger banget. Dan ini adalah yang responnya kalau ada konflik, fight atau flight, pergi atau berantem. Yang kecenderungannya punya explosion ini. Kalaupun kamu tidak merasa kamu pernah eksplosif, meledak-ledak sama seseorang, tapi orang A ini akan dibawa sama Tuhan untuk ngeledakin kamu. Ngeledakin potensi terburuk kamu. Ya. Dari semua banyak spiritual connection yang bisa ngeluarin potensi ini adalah suami terakhir. Entah karena sudah terlalu banyak ya, saya menahan 6 kali. Saya udah ketemu yang secermin itu, dan dia ke-6 jedar, meledak. Dan ya itu responnya, karena lukanya bukan cuma di atas satu tapi banyak layer di bawahnya yang dia pukul misalnya gitu, plak, terus petak saya. Dan ini kemungkinan juga yang terjadi sama orang B. Dia meledak, dan disitulah dia harus menghadapi
kestabilan di mentalnya. Dia pernah berpikir ya, yang B ya, ada orang B ini pernah berpikir, oke, saya tangkap sesuatu. Orang B berpikir dunia memang tercipta untuk menghukum dia, makanya dia merasa terjebak dalam takdir lah, karma lah. Banyak orang bilang ikhlasin aja sama takdir, bagus kalau memang mindsetnya tepat ya. Tapi kalau mindsetnya adalah dia keburu menyerah sebelum berusaha, maka itu yang salah. Karena kalau kita manusia, misalnya gak bisa baca dari lahir, terus kita mau pasrah gitu aja, gak belajar, tidak berusaha untuk merubah itu. Tidak, kita diberikan usaha, free will, dan tenaga tubuh ini untuk merubah situasi yang tidak ideal untuk kita. Tidak ideal. Ya, di sini aku merasa orang B ini sudah cenderung terlalu pasrah dalam kehidupan. Dia terima, tapi koneksi ini datang untuk nyadarin dia kekuatannya ada di dia, bukan di nasib. Dia punya kekuatan menolak orang A, menolak keburukan dalam hidupnya, menolak nasib yang jelek. Meskipun mungkin di awal saya yakin dia tidak tahu gimana, karena dia yang kayak, masa sih aku bisa melawan takdir? Tapi yang dilawan bukan takdir sama dia, nasib, cara menjalani hidup. Takdir hidup mati jodoh. Yang isi dia keputusannya mau happy apa sedih, mau susah, mau menangis, merana apa happy. Dan dia baru sadar kan orang A nge-trigger sesuatu ke orang B. Dia akhirnya mikir, oh my god, seumur hidup aku menjalani, aku nerima aja, padahal ternyata aku bisa menolak ya jika aku diperlakukan seperti ini. Nah, kalau ini pasangan, diskusinya alot nih, diskusinya kenceng, karena dia terbiasa lepas, bebas, dan ini biasa terasa dirinya diatur-atur ya sama nasib. Beda banget kan, opposite banget kan. Kalau ini pasangan, ini butuh penyesuaian, adaptasi dengan jangka waktu tidak sebentar. But in the end, dua-duanya akan bisa. Orang A belajar dari orang B, orang B juga belajar dari orang A. Dan enaknya lagi apa? Orang B ini akhirnya bisa melihat dunia itu diisi dengan kreativitas dia dalam menghadapi segala permasalahan, segala keindahannya. Jadilah dia Queen of Wands, yang justru buat orang A semakin kagum karena itu sepertinya mirip dia ya. Bahkan yang B jadi lebih dewasa lagi. That's what I see here. Dan kalau ini mah berpisah jelas, karena yang satu victim mentality, dua-duanya victim mentality, dua-duanya punya mindset aku korban kehidupan, tidak punya kekuatan untuk ngubah. Yang ini milih untuk lari ke kesenangan sesaat, yang ini mungkin larinya ke mengasihani diri, meratapi nasib, sampai akhirnya dua-duanya ketemu dalam perpisahan, atau sekarang lagi jarang ngobrol atau gimana ya, cuman jadi teman. Dua-duanya sebenarnya berkembang kok, atau menuju perkembangan yang baik. Oke. Dan kita lihat entah kamu yang A atau B ya, bebas. But in the end, ini akan aku tarik orang yang kamu tanya itu mau menyampaikan apakah dia menyampaikan apa nanti di terusannya. Ini adalah untuk yang dia rasain dan pikirin tentang kamu sekarang. New love, romantic feelings,
chemistry. Forgiving and learning. Stay optimistic about your love life. And codependency. Oh ya, saya lupa nyebutin yang A tuh punya codependency issue. Dia mengandalkan situasi untuk buat dia bahagia. Oke. Makanya dia kalau memutuskan sesuatu akan lama sampai situasi tenang baru memutuskan, which is bukan kendali dia, lebih frustrasi jatuhnya. Makanya dia ngerasa bahagia jauh karena dia sendiri takut memutuskan. Oke, jadi di sini saya lihat orang yang kamu tanya entah si A atau si B, kalau ini pasangan, aku baca pasangan dulu. Dia ingin banget untuk bawa anugerah cinta baru. Dia pengen masuk ke tahap baru dalam romansa kalian ya. Dia sayang, dia juga ngerasa tidak pernah merasa seperti ini sama orang lain. Dia pengen kamu maafin dia atau dia pengen memaafkan kamu. Dia juga pengen tetap optimis tentang hubungan kalian ke depannya. Dia punya isu ketergantungan sama sesuatu yang kemungkinan besar kamu bantu untuk hilangin, atau dia tergantungnya sama kamu. Itu dia dependennya, yaitu tergantung dalam kehidupan karena kamu. But in the end dia merasa kalau dia berbuat banyak kesalahan, dia menyesal dan pengen kamu kasih dia kesempatan. Tapi dia juga punya proses sendiri. Tapi ada juga beberapa yang ngelihat kamu yang punya ketergantungan sama sesuatu yang harus kamu sembuhkan. Entah ketergantungan dengan kemalasan, dengan pesimisme, dengan ketakutan, dengan ketidakpercayaan diri. Dia mohon kamu maafkan sesuatu dari masa lalu supaya masalah ini bisa kamu selesaikan dan netralisir gitu, karena ini mengganggu hubungan kalian. But overall untuk yang pasangan, ya sayang, pengen dapat kesempatan baru, pengen juga tetap setia bersama gitu. Oke. Untuk yang single, separation atau no contact ya. I need help. Banyak kemungkinannya tapi bercampur di kepalaku. Tidak jelas. Could you help me? Aduh, makin gak jelas. Banyak banget kemungkinannya. Gini, yang pertama, dia udah nikah, dia entah lagi bercerai atau bla bla bla, dia pengen mempertahankan pernikahannya atau hubungannya dengan orang yang resmi sama dia ya. Yang kedua, dia serius sama kamu. Beberapa serius pengen minta maaf dan ngelihat kamu potensi jadi tunangan atau jadi orang yang dia nikahi. Ketiga, dia pengen bawa pertemanan kalian ke level baru, tapi udah terjadi konflik di antara kalian yang buat dia tidak percaya diri untuk maju, dan dia akan minta bantuan temannya karena dia punya pride yang besar, gengsinya gede, takut penolakannya besar, dan dia memperlakukan takut penolakan itu kayak dia ditusuk, beneran ditusuk. Tubuhnya udah se-ekstrem itu karena dia takut bahagia dan dia takut jadi korban, entah yang mana ya, entah A atau B. So yang keempat, dia akan selalu pendam rasa ini selamanya dan tidak akan dia keluarkan, terutama kalau dia orang A ya. Dia sanggup untuk memendam ini selamanya tanpa pernah ngasih tahu sama kamu karena dia tahu lukanya dia adalah bahagia. Bukan luka yang, tapi jangan salah, orang awake kan banyak yang punya luka ini kok.
karena mengasosiasikan kebahagiaan dengan tragedi besar, because that's what happened. Mungkin seumur hidup ya, selalu itu yang terjadi dalam hidup kalian. Tolong dilihat ya, entah itu A atau siapa, tapi pasti ini cerminan ke kita, cerminan ke kamu. Pasti ada isu itu juga ya. Saya sadari isu itu, saya punya juga dulu. Tiap dikit bahagia ada law of attraction negativitas tanpa saya sadari, dan benar terjadi. Ekstrim ya, cahayanya mati, die gitu aja gitu si harapannya. Sejak kapan dia mati? Makanya tadi mungkin saya agak blank ya sama apa yang harus saya omongin. But overall ini orangnya macam-macam sekali, punya peluang ya untuk yang separation, banyak banget kemungkinannya. But in the end, aku merasa dia menghargai kamu banget, dia anggap kamu, dia menghormati kamu. Dia ngerasa beberapa yang punya salah ya nyesel, beberapa yang mau memperbaiki, beberapa tidak. Lebih baik menutup karena dia punya isu itu. Beberapa memang cuma datang untuk ngebangun kepercayaan diri kamu, ngebangun batasan, ngebangun si kekuatan yang tidak pernah kamu tahu kamu punya. Dan koneksi ini akan selalu istimewa buat dia dan kamu, tapi kalian ditakdirkan untuk pasangan lain. Tuh. Alright, itu yang aku lihat. Teman-teman yang mau lihat terusannya untuk couple dan single, aku pisah ya, limitednya couple dan single. Aku maksudnya bacanya dua-duanya. Silahkan kontak limited coaching ke Mas Kiki. Oke, aku tidak akan banyak informasi soal sesi aku ada di intro video ya. Aku tidak bakal banyak open sampai buku aku beres. Oke. So, untuk file ini kasih love yang mana? Ungu aja deh, kata-katanya power, kekuatan, oke? Penting sih, terutama jika dia dipasangkan sama kamu, penting banget ya. Oke. Jangan lupa guys, like, comment, subscribe, please do, karena itu ngebantu aku dan YouTube channelku juga. Nitip nyambung pahala buat kamu. Alright, kita ketemu lagi di video lainnya. Sending you so much love and light. Bye. Hai, file nomor 3 yang pilih reflect dengan ametis. Suara gue mendingan, tidak sesesak 1 dan 2. Nah, aku lagi tidak dalam kondisi fit banget ya, jadi gampang banget kalau lagi reading kepengaruh energi. Dan satu hal ini adalah aku ngulang yang kedua, karena yang pertama semua kartunya kebalik dan aku merasakan frustrasi dari yang nonton. That's why aku ulang lagi ya. Dan aku udah tahu di bawahnya ada get curious. Selain bercermin, ada penasaran. Beautiful. Oke. Kita lihat nanti energi kalian berdua untuk tahu ini untukmu atau bukan ya, atau file lain adalah readingmu. Ini orang A, jadi aku gak akan baca kebalik untuk file ini. Sudah cukup mengerti, banyak delay di hubungan ini, banyak ditahan dalam apapun. Ini orang B ya, we will see. Cuman kasihan aja nanti kalian nontonnya gemes karena aku tiba-tiba marah, padahal aku biasa aja lihat yang kebalik. Tapi yang nonton sepertinya banyak yang ngamuk, apaan sih gitu. Tapi justru menjelaskan kan, terutama untuk yang berpisah. Kita lihat yang A. What do you wanna say in the past, about the past? Knight of Swords ya, tegak tapi Knight of Swords, you know, tegak tapi Seven of Swords. So, tetap meaningnya sama ya. Ada Ace of Wands dan Princess of Swords. Aquarius, Gemini, Libra, Leo, Aries,
sama Sagittarius. Sun, Moon, Rising, Venus, North Node. Oke, kita lihat orang B. Bawahnya, lagi-lagi no. Baru aku lupa bawahnya. Ace of Swords ya. Jadi ya tentang tantangan mental. Now about B, orang B. King of Wands, Eight of Cups, Six of Wands, King of Pentacles. Wow, tegak semua dia sekarang. I think I read something from the past tadi. The Sun. Very beautiful growth untuk orang B. So, bentar. Orang dinamikanya ya. Ini aku baca yang berpisah, no contact, atau yang sudah bersatu di awal hubungan. Begitu menggoda ya. Banyak salah paham, banyak cara beda komunikasi, bahkan ada yang menutup komunikasi, ada yang emosian terus, ada yang suuzon terus, ada yang salah paham terusan tidak berhenti. Dan aku merasa kalaupun kalian sudah jadian sekarang, dulu sempat ada break, perpisahan. Karena ini pergi, ini juga dia berpaling ke sana oleh Seven of Swords karena dia salah sangka. Jadi dia malas sekali. Jadi dia pergi gitu. Dia meninggalkan aja. Lalu aku melihat orang A ini. Orang A sebenarnya yang dia tidak stabil dari sisi mental health ya. Bukan berarti dia buruk ya, enggak, tapi dia masih banyak proses emosional sehingga kepalanya berantakan gitu. Entah juga mungkin banyak kejadian hidup dia saat itu buat dia cukup tidak stabil dari segi pikiran. Jadi pikirannya suka monkey mind, suka macam-macam, ribut banget. Termasuk ke orang B, dia banyak ngejudge, asumsi, menghakimi. Oke. Saya merasa begitu orang B pergi, orang B ini dia sempat meninggalkan, tapi aku tidak melihat dia ditinggalkannya. Dia meninggalkan situasi ini. Dia udah cukup tahu apa yang dia butuhkan sih. Dia merasa dia harus penasaran sama situasi luar. Kalau dia juga dia masih penasaran sama kehidupannya. Kalau dia ngadep sana, dua-duanya fokus sama hidup masing-masing dan fokusnya sama karir. Disinilah aku melihat yang berpisah dulu jadian lagi karena dua-duanya kayaknya bertemu di karir, atau orang B ini terkenal sukses di karirnya. Orang A juga sih, cuman orang B ini lebih, what do you call it, lebih wide, lebih lebar pengaruhnya. Dikenal aja sih, maksudnya lebih populer ya. Tapi bisa jadi ini lebih sukses secara finansial, uangnya. Cuman ini lebih dikenal di bidangnya. Tapi memang orang B ini mencapai kestabilan ekonomi. Kalau orang A mencapai pemahaman baru akan hubungan ini. Yang uniknya dua-duanya tidak saling melihat. Yang satu ke sini, satu ke sana. Untuk yang berpisah ya dia berpisah. Untuk yang sudah nyambung gitu ya, sudah menikah atau pacaran, dan IC ini adalah hubungan yang sangat mandiri. Kalian punya kehidupan masing-masing, kebahagiaan masing-masing yang kalian fokuskan di sana. Tidak saling menggantungkan happiness sama yang lain. Karena sudah pernah ada proses kemandiriannya dari perpisahan itu. Dan kalian bisa sama-sama menjaga. Tapi tidak ngegantung ke yang lain gitu. Terutama jika dua-duanya punya karir, dua-duanya punya hobi yang disukai. Saling mendukung tapi tidak saling mengganggu, itu istilahnya. Tidak saling jealous-jealousan yang begitu. Kalau untuk yang sudah bersama, sepertinya proses beratnya waktu sebelum jadian ya, atau sebelum nikah.
see that. Ujungnya saya lihatnya ketenangan batin untuk dua-duanya, dan orang A bottomnya adalah pikirannya, dia lebih kuat lagi mengendalikan pikiran. Orang B, dia mencapai kebahagiaan batinnya, harapan hidupnya ya. Kalau belum, mungkin ini akan terjadi nanti. So this is a good one, meskipun di awal pertemuan tidak tidak enak gitu ya, tapi kayak endingnya bakal enak. Dan aku tidak merasa banyak yang berpisah juga sekarang ya. Kemungkinan yang memilih file ini memang sudah bareng-bareng melalui berbagai rintangan dan akhirnya bersatu. Kita lihat yang dia rasakan dan pikirkan about you, tentang kamu. Is it my camera is too bright? Semakin ini ya, the soulmate. Wait guys, aku coba kurangin dulu. Aku tuh bright nanti. You deserve love. Forgiving and learning. Make the effort. Okay. It easy for you to love. Aman untukmu mencintai. Free yourself. Bottom of the deck. Give your relationship a chance. Memberikan kesempatan pada hubungan ini. Ya sih, karena endingnya bakal happy sih. Oke, mungkin nanti di video terusannya aku akan lihat ya energi ke depan dan yang dia pribadi mau sampaikan sama kamu. Ya, oke, ini adalah tentang dia ini betul-betul sayang, dia merasa kamu sahabat. Untuk yang pasangan dulu ya, kamu sahabat, kamu yang terbaik, kamu adalah orang yang pantas bahagia. Dia merasa bahagia karena dia ada andil untuk nambah bahagiain kamu. Dia ngerasa kita udah berdua harus benar-benar ngelepasin masa lalu, bahkan luka-luka yang bukan berasal dari kalian gitu ya, ini harus udah dilepasin. Kita harus usaha untuk itu. Mungkin banyak yang terapi bareng, banyak yang sering ngobrol, banyak yang sering diskusi bareng tentang kejadian-kejadian dulu, terutama secara perjalanan hidup ya. Banyak sharing di situ. Pokoknya kalian ingin membebaskan dari karma dan belenggu masa lalu berdua. Terus untuk yang ini aku rasakan dia ngerasa aman untuk cinta, dan dia pengen kamu ngerasa aman untuk mencintai dia. Ya, dia pengen kalian berdua ini bebas dari belenggu cerita dulu yang menyakitkan. Ingin kalian lebih bebas dari praduga, dari kekecewaan. Pengen bener-bener buka lembaran baru. Demi apa? Maafin itu demi kamu, bukan buat orang lain, buat orang yang dimaafin, bukan buat dirimu bebas dari belenggu ya, dendam. Dan aku merasa ada kesempatan yang sudah dia berikan. Dia juga mau saya thank you soal itu. Dia merasa ini hubungan terbaik sih. Dan untuk beberapa pasangan, aku dikasih tahu dia punya rencana ke depan tentang hubungan ini yang mungkin nanti akan aku baca di video terusannya. Oke. Intinya dia bersyukur bersama sahabat dan juga cinta terbaiknya yang membuat dia bebas dari belenggu masa lalu yang menyakitkan. Karena dua-duanya berusaha untuk mau menghadapi diri sendiri ya. Penasaran sama apa sih? Banyak berkaca, reflect dan get curious kan. Jadi ya perfect banget lah untuk bisa nyembuhin diri, juga ngebebasin kita dari yang dulu-dulu sakit. Karena akhirnya kita mengerti kita harus menjalani itu semua demi ketemu orang yang terbaik ini gitu.
Oke. Untuk yang pisah sekarang, let's see. Dua hal. Ini dua hal yang sangat bertolak belakang. Jadi ada dua kemungkinan. Dia sadar tentang koneksi soulmate. Dia sadar tentang itu. Dia ngerasa dia tidak cukup baik buat kamu. Dan dia berharap kamu bisa maafin dia. Dan kamu tetap berusaha untuk mencintai lagi ke depannya meski bukan dia. Karena dia udah sadar sendiri dia kayak gak terlalu baik buat kamu. Dan dia berharap kamu juga bisa dapat cinta baru yang aman buat kamu cintai dan membebaskan kamu dari kayak, dia ngomong gini lah ya, kutukan cerita dan jalan hidup cinta yang buruk. Itu di harapan dia, tapi dia tidak berharap itu dia. Maksudnya dia sudah gak percaya itu dia, karena dia sudah kayak drop ya. Dan kayak kamu tuh layak dapet yang lebih baik dari saya. Itu harapan dia. And then dan ini yang lebih banyak lagi aku tarik, remember. Banyak itu relatif ya, tidak semuanya akan berjodoh dengan orang dari masa lalu. Jadi open aja ya, dapat informasi ini mungkin juga untuk belajar ya, bukan cuma untuk ramalnya, karena saya tidak fokus sama prediksi, saya fokus pada growth, pertumbuhanmu ya. Jadi aku lihat dari orang ini adalah orang yang dia semakin yakin untuk minta maaf atau maafin kamu, untuk bisa benar-benar dia tahu kalau bisa dia benar-benar bisa lepasin masa lalu, bebaskan diri dari cerita lalu, mungkin awal pertemuan yang tidak ideal, kisah yang tidak dia mau, dia pun tidak nyangka akan jadi begitu, pengen tutup dan buat babak baru, give your relationship a chance. Dia pengen untuk, dia ngerasa banyak salah sangkanya hilang sama kamu, praduganya hilang, dan dia merasakan ini kalau aku maju dan dia juga maju, ini bisa jadi hubungan yang sangat indah. Jadi untuk beberapa orang dia memang harus leap of faith, pede, terutama kalau dia maskulin yang punya banyak luka masa lalu ya, karena dia salah paham itu mungkin karena banyak dulu kejadiannya seperti itu, sehingga ke kamu pun dia menilainya kamu akan sama kok hasilnya, tapi ternyata dia lihat tidak, beda, yang ini beda, mau dia lawan gimana pun tidak bisa. Dia tetap merasa ini beda, orang ini beda, orang A atau B ini beda dari masa lalu. Jadi aku mau maafin masa lalu supaya aku tidak terus-terusan mencerminkan kejadian lalu ke orang sekarang dan di masa depan gitu. Dan selain dia coba proses itu sendiri dengan usaha ya, karena itu namanya shadow work, masuk ke dalam hal yang memicu kita apa, kita hadepin, tidak lari. Dan itu memang jiwa kesatria yang bisa melakukan itu tanpa berhenti. Istirahat bisa, berhenti tidak ya. Untuk para healer saya sarankan yang namanya shadow work itu kalau butuh waktu tiap bulan, karena kalau kita sudah ada handle klien yang berat-berat ya ininya kasusnya, kamu butuh shadow work, itu masukkan schedule istirahat, shadow work itu masukkan schedule kerja kamu, jangan kerja terus. Satu titik nanti Tuhan suruh kamu shadow work, kalau setahun kamu tunda, bom waktu, di situ kamu bisa sakit ya. Warning aja, maksudnya pengingat aja buat teman-teman healer ya. Ya, jadi orangnya ingin menata hubungan baru. Dia mau kasih tambah lagi katanya untuk yang itu ya, ingin memulai lagi. Sepertinya ada pesan-pesan tambahan nih. Oh, 9 of Pentacles. Okay, 6 of Pentacles. Okay. Whatever. 9 of Cups.
harapan indah. Dia lukanya kehilangan. Dia punya proyeksi dan kamu memperlihatkan dia. Mungkin dalam beberapa orang masih dalam proses ini ya, atau ini justru luka kamu adalah kehilangan. Jadi dia tahu dia butuh merasa aman dengan dirinya. Meskipun dia tahu tidak ada yang bisa menjamin keamanan kecuali dia sendiri. Sadar dia bisa menghadapi apapun, dia bisa bangkit dari apapun yang terjadi. Awalnya dia berpikir kestabilan, entah ini yang pasangan atau yang ini yang mau kembali ya, atau ini yang sudah memutuskan ada yang lebih baik. Semua, entah ini juga memang kamu sebenarnya, pesan buat kamu dari semesta. Banyak dari kalian yang part 3, luka kalian adalah kehilangan, diabaikan, ditinggalkan. Well, kita semua punya ya luka ini pasti. Tapi sepertinya yang part 3 ini adalah salah satu luka dominannya. Jadi banyak dari orang seperti ini biasanya secara psikologi akan mencari pemuasan di tempat yang lain sebelum dia berani menghadapi apa yang dia takut. Apa sih yang paling dia takut? Siapa yang dia takut meninggalkan dia gitu ya. Banyak yang cari kestabilan itu dari sisi finance dulu, duit, duta dulu. Di situ dia dapat sekuritas. Banyak sudah dapat kestabilan tapi tetap tidak merasa aman. Karena dia salah cari. Dia tumpuk lukanya, dia kubur pakai uang, pakai pencapaian, prestasi, kesibukan, dia kubur. Tapi dia tetap bau. Sampahnya tetap bau. Kenapa? Karena dia sadar dia gak bisa ngerasa cukup sebelum dianya bisa mencintai dirinya, bisa ngerasa cukup, bisa pede apapun kondisinya dia stabil. Karena tidak ada yang bisa menjamin kestabilan. Hidup bisa berubah dalam 1 detik. Sesettle-settlenya kita sudah bangun. Dan itu datang dari saya, seorang Capricorn yang sangat tidak suka perubahan, yang sudah membangun kestabilan bertahun-tahun. Hanya dalam 1 tahun tubuh, ya 1 tahun saja semesta merubah segalanya. Jadi aku tidak heran orang ini sudah mendapatkan the tower moment, gebrakan runtuhnya towernya, karena dia harus bangun fondasi bahwa kestabilan tidak adalah hal mustahil untuk dicapai, tapi penerimaan terhadap diri sendiri itu yang akan bangun kestabilan apapun yang terjadi di luarnya. Jadi dia benar-benar diberikan kesempatan bangun fondasi yang tepat, dan dua-duanya dimulai dari dirinya. Ya, bukan dia harus sebagaimana dia menerima keluar, memberi keluar, dia harus memberikan dirinya juga ke dalam. Ya, salah satu alasan kenapa banyak orang yang bekerja, terutama seperti saya ya, dan dokter-dokter saya dulu yang handle saya dan suami saya, mereka punya waktu berlibur. Saya setiap bulan harus ada waktu fun saya, at least 5 hari. Kenapa? Karena untuk ngisi tangki saya. Handle cerita orang, that's not easy. Kasus psikologi yang lain dan lain sebagainya, it's not easy. Masalah sendiri aja orang juga kan, kamu rasain masalah sendiri aja gak kelar-kelar. Ini saya handle puluhan orang, dan dokter ada yang ratusan orang tiap bulan. Dia sadar kalau dia terus tumpahin air ini untuk ngasih kebahagiaan dan pencerahan ke orang, dia yang habis. Jadi kalau kita bahagia di dalam, itu akan menciptakan lebih banyak orang bahagia. Dan kebahagiaan itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab situasi luar, bukan tanggung jawab Tuhan, bukan tanggung jawab cinta kamu. Dan entah yang mana, si A atau si B ini punya ketergantungan, dia harus dibahagiain situasi luar, atau Tuhan, atau cinta.
Sehingga pelajaran utamanya adalah itu dulu. Sekuritas finansial ya bisa menjamin kebahagiaan, tidak. Uang itu bisa mempermudah apa yang kita inginkan, tapi tidak pernah akan menjamin kebahagiaan. Beda. Ya, dan di situ akhirnya justru saya ngerasa pada waktu pencarian finansial dulu dia dapat kestabilan di situ yang buat dia lebih tenang mencari ini. Atau ada beberapa yang mencari kestabilan batin dulu sehingga cari uang juga gampang. Nah, dan ini kayak union ya, memberi menerima yang seimbang terjadi begitu kedua orang ini berada di titik yang sangat klop, yaitu dua-duanya stabil. Dan kemungkinan nanti refleksnya, nyerminnya, nah tadi cermin ini, cerminnya 9, tengahnya ngasih very strong message from universe, memberi. Karena dua-duanya sudah ada di titik ini atau menuju ke sini. Di situ ada divine timing, union. Ya, dan dua-duanya tahu yang bisa menjamin kestabilan cuma dari dalam, tidak pernah dari luar. Karena banyak orang punya segalanya, kalau dalamnya kagak stabil dan tidak merasa aman, tidak ada rasa syukur yang akan dia keluarkan. Tidak ada. Dia terus mencari gimana caranya aman, stabil. Ya, gitu. Jadi ini isu entah kamu atau dia yang utama datang dari hidup yang tidak stabil biasanya, hidup yang penuh perubahan, hidup yang penuh kehilangan, pengabaian, penolakan. But in the end, apapun yang terjadi ditolak, harus hilang, harus begini. Ya sakit di situ, tapi kamu bisa bangkit karena sudah ada kunci formula untuk bawa lagi happiness dan stabilitas dari dalam. Very interesting. Lebih kepada mentoring. Ini lebih kepada mentoring dari saya. Oke, teman-teman, untuk yang mau ambil terusannya, apa yang dia mau sampaikan langsung ke kamu, dan juga untuk yang pasangan sama yang separate, nah itu aku pisahin ya. Yang belum jadian sama yang ini, pasangan. Aku akan tarik lebih ke energi ke depannya juga. Apa yang ingin dia sampaikan sama kamu. Ya, semoga yang berjodoh akan menerima limited coaching ya. Silakan hubungi Mas Diki. Oke guys, untuk file ini kasih love-nya warna hijau. Kata-katanya reflect atau bercermin, mencerminkan, bercermin. Reflect apa? Refleks bukan refleks gerak refleks ya, ngaca. Refleks ngaca ini, bercermin. Oke guys, kasih like, comment, subscribe ya kalau kamu suka video seperti ini dan ingin aku terus untuk buat video buat kamu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sending you so much love and light. Thank you. Bye.